Halo rekan-rekan semua, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan eh, untuk mata kuliah pengantar ekonomi mikro ya. Jadi ada beberapa soal dan jawaban di dalamnya. Baik, mungkin akan eh, langsung saya mulai. Nama saya Doni Prakoso dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, langsung ke pokok materinya. Untuk pertanyaan yang saat pertama adalah 4 asumsi dasar preferensi individu. Yang pertama adalah kelengkapan. Setiap individu selalu dapat menentukan keadaan yang disukainya, di mana individu dihadapkan di antara dua keadaan, misal ketika ingin membeli barang, namun ada dua pilihan, antara barang satu dan barang dua, dan harus memilih mana yang lebih disukai dari kedua barang tersebut. Yang kedua, transivitas atau transivity. Konsistensi konsumen dalam memutuskan atau menentukan alternatif dalam pilihan beberapa produk. Misalnya, seorang konsumen mengatakan bahwa barang A lebih disukai daripada barang B lebih disukai dari barang C, maka tentu saja konsumen juga akan mengatakan bahwa A lebih disukai daripada C. Yang ketiga, lebih baik berlebihan daripada kurang atau the more is the better. Apabila seseorang konsumen mengkonsumsi lebih banyak barang, maka kepuasan konsumen tersebut akan meningkat. Hal ini dapat dijelaskan melalui kurva indifferent, yang semakin meningkat akan memberikan kepuasan yang lebih baik, sehingga konsumen akan menambah terus konsumsinya demi mencapai kepuasan sebesar-besarnya, meskipun anggaran terbatas akan membatasi peningkatan indifferent curve. Yang keempat, mengurangi tingkat marginal substitusi atau diminishing marginal rate of substitution. Kurva indifferent adalah cembung dan kemiringan indifferent kurva meningkat menjadi kurang negatif saat kita bergerak ke bawah sepanjang kurva. Sebagai konsumen bergerak di sepanjang kurva, serta rela menyerahkan lebih sedikit unit barang secara vertikal sebagai ganti untuk 1 unit lagi barang pada sumbu horizontal. Baik, untuk yang B, mengapa kurva indiferensi tidak saling berpotongan? Hal itu dikarenakan setiap kurva indiferen bersifat konsisten dalam menunjukkan tingkat kepuasan yang berbeda, atau tidak mungkin diperoleh kepuasan yang sama dari kurva yang berbeda. Lalu yang C, mengapa tingkat substitusi marginal dua barang harus sama dengan rasio barang tersebut agar kepuasan konsumen mencapai kepuasan maksimal? Jadi pendekatan marginal didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari mengkonsumsi barang dapat diukur dengan satuan tertentu seperti rupiah, jumlah unit atau buah, dan lain-lain. Semakin besar jumlah barang yang dapat dikonsumsi, maka semakin tinggi tingkat kepuasannya. Tingkat kepuasan konsumen terdiri dari dua konsep, yaitu kepuasan total. Total utility itu kepuasan yang menyeluruh yang diterima oleh individu dari mengkonsumsi sejumlah barang atau jasa. Yang kedua, kepuasan tambahan adalah perubahan total per unit dengan adanya perubahan jumlah barang atau jasa yang dikonsumsi. Eh, Terkait keseimbangan konsumen, jadi kepuasan maksimum terjadi apabila alokasi pengeluaran pada komoditi terjadi pada saat kepuasan setiap rupiah terakhir yang dikeluarkan adalah sama. Lalu yang D, jelaskan istilah ceteris paribus. Istilah ceteris paribus seringkali digunakan sebagai suatu asumsi untuk menyederhanakan beragam formulasi dan deskripsi dari berbagai anggapan ekonomi. Sebagai contoh, jika harga cabai meningkat, maka kuantitas cabai yang diminta pembeli akan berkurang. Lalu yang kedua, soal yang kedua itu ada A, B, dan C. Untuk yang A-nya, apakah perbedaan fungsi produksi jangka pendek dan fungsi produksi jangka panjang? Fungsi produksi jangka pendek adalah periode waktu di mana paling tidak hanya ada satu input yang tetap dan kuantitasnya tidak dapat diubah.
Bila produsen ingin menambah produksinya dalam jangka pendek, maka hal ini hanya dapat dilakukan dengan jalan menambah jam kerja dengan tingkat skala perusahaan yang ada. Yang B, fungsi produksi jangka panjang adalah suatu periode waktu yang cukup panjang di mana semua input dan teknologi berubah. Tidak ada input tetap dalam jangka panjang. Pembagian fungsi produksi ini tidak didasarkan pada lama waktu yang dipakai dalam suatu proses produksi, akan tetapi dilihat dari macam input yang digunakan. Yang B, 2B, mengapa produk marginal dapat meningkat dan kemudian menurun dalam jangka pendek? Karena pasar sangat bergantung pada luas dan sempitnya kegiatan produksi. Jika jumlah produksi sedikit, maka produk yang dibutuhkan juga sedikit. Dan jika produksi banyak, maka jumlah produk yang dibutuhkan juga akan banyak. Lalu yang C, apa yang dimaksud dengan kurva isokuan dan dapatkah disebut kurva isokuan memiliki kemiringan ke atas? Jelaskan. Kurva isokuan adalah kurva yang menunjukkan semua input produksi yang mampu menghasilkan kuantitas output yang sama. ISO berarti sama dan kuan berarti kuantitas. Ciri utama dari kurva isokuan adalah melengkung dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini menunjukkan jika semakin ke atas atau ke kanan garis kurvanya, berarti tingkat output akan semakin tinggi. Yang ketiga, asumsikan kurva permintaan dan penawaran untuk pakaian adalah sebagai berikut. Permintaan atau KID sama dengan 1600 dikurangi 125P. Dan penawaran atau QS sama dengan 440 ditambah 165P. Pertanyaan yang A, hitunglah harga dan kuantitas keseimbangan pasar untuk komoditas pakaian tersebut. Jadi untuk menghitung harga dan harga keseimbangan itu rumusnya adalah QD sama dengan QS. Nah, 1600 untuk QD-nya 1600 dikurangi 125P sama dengan QS-nya 440 ditambah 165P. Lalu ini pindah ruas ya, jadi yang minus dengan minus terus dipindah di sini. Jadi minus 125P minus 165P sama dengan 440 dikurangi 1600. Nah, minus 290P sama dengan minus 1160P. Lalu P adalah karena minus sama minus pindah ruas, maka berubah jadi positif. Jadi 1160 dibagi 290, hasilnya adalah P-nya adalah 4. Jadi harga keseimbangannya adalah 4. Kuantitas keseimbangan bisa diartikan dengan Q. Q sama dengan 1600 dikurangi 125P. Seperti tadi diketahui P-nya adalah 4, jadi 1600 dikurangi 125 dikalikan 4. Hasilnya adalah Q adalah 1100. Lalu untuk soal yang B, hitunglah price elasticity of supply dan price elasticity of demand pada saat keseimbangan. Price elasticity of supply bisa dilihat di bawah. Supply sama dengan 165 dikali 4 per 1100. 1100 adalah yang kuantitas keseimbangan tadi ya. Hasilnya adalah 0,6. Jadi kenaikan 1% harga akan mengakibatkan kenaikan penawaran 0,6%. Lalu price elasticity of demand bisa dilihat di bawah, itu elasticity demand sama dengan minus 125 dikali 4 per 1100 sama dengan hasilnya adalah minus 0,45. Jadi kenaikan 1% harga akan mengakibatkan penurunan permintaan sebesar 0,45%. Lalu untuk soal yang C, jelaskan arti price elasticity of supply dan price elasticity demand yang Anda peroleh apabila pemerintah memberikan subsidi harga sehingga harga pakaian per unit di pasar berubah menjadi 4,5. Apakah dampak terhadap keseimbangan pasar? Jadi subsidi harga pemerintah menjadi 4,5 rupiah. QD sama dengan 1600 dikurangi 125P. P-nya yang karena harga subsidi pemerintah 4,5 sehingga P-nya dirubah menjadi 4,5. Jadi
QDS sama dengan 1037,5. Lalu untuk QS-nya sama dengan 440 ditambah 165P. Jadi untuk QS-nya sendiri atau suplainya adalah 1182,5. Jadi akibat kebijakan pemerintah tersebut, harga menjadi lebih tinggi. Untuk keseimbangan antara permintaan dan penawaran tidak terjadi dengan harga yang lebih tinggi, yaitu sebesar 4,5. Lalu untuk pertanyaan yang D, hitung berapa besar ekses supply atau ekses demand dari pakaian yang terjadi akibat kebijakan pemerintah tersebut. Berikan jawaban Anda dalam bentuk matematis dan grafis. Untuk excess supply sama dengan QSS dikurangi QDS yaitu 1182,5 dikurangi 1037,5, hasilnya adalah 145. Jadi dari total 1182,5 pakaian yang ditawarkan, terdapat 145 pakaian yang tidak memiliki permintaan. Bisa dilihat di grafis di bawah. Baik, untuk soal yang terakhir, ini bisa dilihat nomor 4, the law of diminishing marginal return. Artinya adalah hukum ekonomi yang menyatakan jika satu input dalam produksi ditingkatkan, sementara input lainnya dipertahankan, pada akhirnya akan terjadi penurunan output. Jadi soalnya lengkapilah kolom kosong di bawah ini untuk A, B, sampai J yang di bawah ya. Jadi di sini ada input tenaga kerja langsung atau TL, terus total output atau TO, MP atau marginal product, AV atau average product. Nah, dengan tenaga kerja satu, nah bisa dilihat tadi yang diisi hanyalah yang warna kuning ya. Jadi yang terisi itu yang saya rubah menjadi warna kuning, yang nggak saya warnain yang sebelumnya itu diisi dengan huruf A dengan sampai J. Nah, untuk satu tenaga kerja atau satu karyawan, total output yang dihasilkan adalah 1000. Maka marginal produk atau produk yang dihasilkan adalah 1000 juga. Nah, lalu untuk average product atau rata-rata adalah 1000 juga. Jadi satu orang dapat menyelesaikan total output 1000 dengan selisih 1000 dan rata-rata 1000. Untuk yang di bawahnya ini adalah dua tenaga kerja atau dua orang. Nah, total output yang sebelumnya C kosong dan sebelumnya adalah D kosong, yang terisi hanya 600 yang saya warna kuning. Nah, untuk menghitung total output, berarti kita bisa mengalihkan 2 dikalikan dengan 600, sehingga total output yang didapatkan adalah 1200. Nah, lalu untuk mengetahui marginal product, ini adalah 200. Dari mana kita bisa mengetahui angka 200? Karena total output sebelumnya dengan satu orang 1000, lalu dengan dua orang adalah 1200. Jadi selisih antara dua orang dan satu orang adalah 200. Seperti itu ya teman-teman ya. Lalu yang ketiga, total output yang saat itu diketahui hanya yang di marginal product, yaitu sebesar 700. Nah, 700 ini total outputnya kosong. Dari mana kita bisa tahu 1900? Jadi kita bisa melihat sebelumnya adalah 1200. Jika 1200 lalu ada perbedaan produksi 700, jadi bisa ditambahkan saja 1200 ditambah 700, maka hasilnya adalah 1900. Nah, lalu untuk average-nya, ini kan tadi belum diketahui, tapi kita bisa melihat dari total output. Jadi, eh, barang dihasilkan 1900 itu dengan 3 karyawan. Berarti kita bisa bagi 1900 dibagi dengan total karyawan. Hasilnya adalah rata-rata karyawan dapat menyelesaikan 633,3. Nah, yang keempat itu ada yang diketahui hanyalah total output yaitu 2100. Selain ini semuanya belum diketahui. Nah, untuk MP marginal produknya kita bisa dilihat 2100 dikurangi 1900 maka hasilnya adalah 2000. Nah, untuk average-nya itu kita bisa bagikan 2100 dibagi 4 hasilnya 525.
Nah, yang kelima, yang terakhir, diketahui 400 untuk marginal product. Nah, kita bisa tambahkan dengan 2100 untuk mengetahui total output, sehingga total outputnya yang dihasilkan adalah 2500 dan average produknya adalah 500. Jadi 2500 tadi dibagi 5 orang hasilnya adalah 500, seperti itu. Jadi jika kita melihat tabel ini, yang paling efektif adalah dengan satu karyawan. Namun karena permintaannya dalam satu hari cukup tinggi, maka dibutuhkan karyawan lain untuk mendapatkan atau mencapai target dari output tersebut. Jadi yang diharapkan. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sedikit banyak yang saya sampaikan. Apabila ada penyampaian yang salah atau tidak berkenan, mohon dimaafkan dan jangan sungkan untuk bertanya atau yang Anda ketahui apa yang di sini tidak ada bisa ditulis di kolom komentar. Baik, terima kasih.